moving average menunjukkan rata-rata titik data, yaitu data harga, untuk sejumlah periode waktu tertentu. Kita menyebut indikator ini dengan kata moving karena setiap titik data dihitung menggunakan data dari sejumlah periode waktu sebelumnya. Dengan rata-rata data sebelumnya, moving average menghaluskan data harga untuk membentuk indikator trend following. Moving average tidak memprediksi arah harga, melainkan menentukan arah harga saat ini. Meskipun moving average itu tertinggal atau lagging karena didasarkan pada harga masa lalu, harga-harga sebelumnya. Meskipun demikian, moving average membantu menunjukkan pergerakan harga yang lebih mulus dan menyaring kebisingan. Kebisingan di sini bukan kebisingan secara literal, tapi kebisingan yang berkaitan dengan ketidakrapian pergerakan harga. Moving average ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah tren atau menentukan level support dan resistance yang potensial. Moving average juga menjadi fondasi atau dasar untuk banyak indikator dan overlay technical yang lainnya. Seperti diantaranya adalah Bollinger Bands dan MACD. Dua jenis moving average yang paling populer adalah Simple Moving Average atau SMA dan Exponential Moving Average atau EMA, yang kemudian kita akan bahas nanti dalam tutorial berseri ini. Simple Moving Average adalah rata-rata harga sebenarnya selama jangka waktu yang ditentukan, sementara Exponential Moving Average atau EMA memberi bobot lebih pada harga yang terkini atau yang kekinian. Jenis moving average khusus yang lainnya juga tersedia di dunia trading. Selain simple moving average dan exponential moving average, ada juga yang disebut DEMA, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu whole moving average, lalu kemudian ada KAMA, lalu yang terakhir TEMA. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang faktor lag atau faktor ketertinggalan dalam indikator moving average. Perlu kita ketahui bersama bahwa karena moving average didasarkan pada data di masa lalu, maka indikator ini cenderung tertinggal atau dalam bahasa gamernya itu nge-lag. Dan ini jika dibandingkan dengan data harga. Semakin besar periode moving average, semakin besar pula faktor ketertinggalannya atau faktor lag-nya. Selain itu, jenis moving average mempengaruhi faktor lag. Exponential moving average dengan data yang lebih baru berbobot lebih berat akan lebih sedikit tertinggal daripada simple moving average yang memberikan bobot yang sama pada semua data yang dipakai. Exponential moving average dengan periode 10 hari akan mendekati harga cukup erat dan berubah tak lama setelah harga berubah. Perhatikan gambar di layar, garis yang warna hijau. Moving average dengan periode pendek itu seperti speedboat, gesit dan cepat berubah.
Sebaliknya, moving average 100 hari mengandung lebih banyak data masa lalu yang membuatnya jadi lebih lambat pergerakannya. Perhatikan gambar di layar, garis warna merah. Moving average yang lebih panjang itu seperti kapal tanker laut, lesu dan lambat berubah. Dibutuhkan pergerakan harga yang lebih besar dan lebih lama untuk moving average 100 hari untuk mengubah arah. Grafik di layar ini menunjukkan S&P 500 ETF dengan exponential moving average 10 hari yang mengikuti harga dan simple moving average 100 hari yang bergerak ke arah naik. Bahkan dengan penurunan yang cukup tajam yang terjadi pada bulan Januari hingga Februari, simple moving average 100 hari bertahan dan tidak berubah arah secara signifikan. Perhatikan garis warna merah. Simple moving average 50 hari di antara moving average 10 dan 100 hari dalam hal faktor lag. Perhatikan garis warna hitam. Faktor lag ini perlu diingat ketika memilih moving average yang tepat untuk grafik Anda. Preferensi moving average tergantung pada tujuan, gaya analitis, dan cakrawala waktu yang Anda miliki. Chartis harus bereksperimen dengan kedua jenis moving average serta kerangka waktu yang berbeda untuk kemudian menemukan yang paling cocok. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan yang paling mendasar antara simple moving average dengan exponential moving average. Rekan-rekan sekalian, saat menambahkan moving average ke grafik rekan-rekan, pilihan pertama yang harus dibuat adalah apakah kita akan menggunakan simple moving average atau exponential moving average. Meskipun ada perbedaan yang jelas antara simple moving average dan exponential moving average, yang satu belum tentu lebih baik dari yang lainnya. Ya, simple moving average belum tentu lebih baik daripada exponential moving average, begitu juga sebaliknya. Memilih jenis moving average yang tepat tergantung pada tujuan trading Anda. Exponential moving average memiliki lag atau ketertinggalan yang lebih sedikit, dan karena itu dia lebih sensitif terhadap harga terkini dan perubahan harga yang terkini. Di layar Anda saat ini, exponential moving average itu ditunjukkan dengan garis warna hijau. Ya, itu adalah exponential moving average 50 hari. Perhatikan. Exponential moving average akan berubah sebelum simple moving average. Yang merah ini, garis warna merah di layar Anda ini adalah simple moving average. Simple moving average di sisi lain memiliki rata-rata harga sebenarnya untuk seluruh periode waktu. Dengan demikian, sebenarnya simple moving average ini mungkin lebih cocok untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Grafik di layar ini yang Anda lihat saat ini menunjukkan sebuah saham dengan simple moving average 50 hari yang berwarna merah dan exponential moving average yang berwarna hijau. Periodenya sama juga 50 hari. Sekali lagi perhatikan gambar di layar, perhatikan
perbedaannya antara simple moving average yang merah dan exponential moving average yang berwarna hijau. Keduanya, antara simple moving average dan exponential moving average ini mencapai puncaknya pada akhir Januari. Perhatikan gambar di layar, ya. Tetapi kemudian penurunan exponential moving average ini ternyata lebih tajam daripada penurunan simple moving average. Bisa terlihat ya. Perhatikan bagaimana kedua moving average itu menurun di sekitaran bulan Februari dan penurunannya memiliki ketajaman yang berbeda. Exponential moving average terlihat lebih cepat berbelok, membalikkan arah daripada simple moving average. Ya, terlihat exponential moving average dia mulai naik, ya, berbelok pada pertengahan Februari. Tetapi simple moving average terus melemah hingga akhir Maret. Ya, bisa dilihat ya. Perhatikan di pertengahan Februari terlihat exponential moving average yang warnanya hijau itu sudah mulai membalikkan ke arah ke atas. Sedangkan yang merah, yang simple moving average baru arahnya naik ke atas itu setelah akhir Maret atau awal April. Perhatikan bahwa simple moving average secara karakteristik terlihat dia berbalik ke atas lebih dari sebulan setelah exponential moving average naik. Jadi exponential moving average dia berbelok naik lebih cepat daripada simple moving average. Dan perhatikan selisihnya bahkan lebih dari 1 bulan. Panjangnya periode moving average tergantung pada cakrawala waktu yang dipakai seorang trader dan tujuan analitisnya. Moving average pendek, yaitu MA5 dan MA20 misalnya, paling cocok untuk tren dan perdagangan jangka pendek. Perhatikan gambar di layar. Chartis yang tertarik dengan tren jangka menengah akan memilih moving average yang lebih panjang, kira-kira sekitar 20-60 periode. Di layar Anda saat ini adalah salah satu contohnya, pengaplikasiannya. Investor jangka panjang akan lebih memilih moving average dengan 100 periode atau lebih. Beberapa panjang periode moving average ini lebih populer daripada yang lainnya. Moving average 200 hari mungkin yang paling populer. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan MA 200-nya dibanding dengan MA yang lainnya. Karena panjangnya periodenya ini, MA 200 ini jelas merupakan moving average jangka panjang. Selanjutnya, moving average 50 hari cukup populer untuk tren jangka menengah. Perhatikan gambar di layar. Banyak chartis menggunakan moving average 50 hari dan 200 hari secara bersama-sama. Contohnya adalah seperti yang di layar Anda saat ini. Untuk jangka pendek, moving average 10 hari cukup populer di masa lalu karena waktu itu mudah dihitung.
Moving average biasanya didasarkan pada data harga dan khususnya data harga penutupan. Gambar di layar ini, semua moving average-nya berdasarkan harga penutupan. Namun, indikator ini dapat diterapkan pada jenis data harga yang lainnya, yaitu open, high, dan low ini. Juga diterapkan juga pada data volume atau bahkan indikator yang lainnya juga. Contoh di layar ini menunjukkan grafik dengan SMA 50 hari yang diterapkan pada bilah volume dan EMA 20 hari yang diterapkan pada indikator RSI. Yang di atas itu adalah penerapannya pada RSI, lalu yang di bawah adalah penerapannya pada bilah volume. Moving average dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren. Moving average juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Perhatikan gambar di layar, bagaimana moving average bisa digunakan sebagai support, resistance, dan menunjukkan apakah itu sedang uptrend atau downtrend. Dan di slide kemudian, nanti silahkan perhatikan terus gambar yang ada di layar sambil mendengarkan penjelasan yang ada. Crossover dengan harga atau dengan moving average yang lainnya dapat memberikan sinyal perdagangan. Apakah itu sinyal jual maupun sinyal beli. Chartis juga dapat membuat semacam pita moving average yang lebih dari satu moving average untuk menganalisis interaksi antar beberapa moving average sekaligus. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Arah moving average menyampaikan informasi penting tentang harga. Apakah moving average itu simple moving average atau exponential moving average? Moving average yang sedang meningkat arahnya ke atas menunjukkan bahwa harga umumnya meningkat, seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Moving average yang turun arahnya menunjukkan bahwa harga secara rata-rata memang sedang turun. Moving average jangka panjang yang meningkat mencerminkan tren naik jangka panjang. Moving average jangka panjang yang sedang turun mencerminkan tren turun jangka panjang. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan moving average eksponensial 150 hari. Perhatikan garis warna pink putus-putus. Contoh di layar ini menunjukkan seberapa baik moving average bekerja saat tren kuat. Exponential moving average 150 hari berbelok turun pada November 2007. Perhatikan gambar di layar. Dan belok turun lagi pada Januari 2008. Bisa diperhatikan gambar di layar sebelah kiri atas. Perhatikan bahwa dibutuhkan penurunan 15% untuk membalikkan arah moving average 150 ini. Indikator yang bersifat lagging ini bisa mengidentifikasi pembalikan tren saat terjadi atau setelah terjadinya pembalikan tren itu sendiri.
Perhatikan bahwa saham kemudian terlihat terus melemah hingga Maret 2009. Perhatikan gambar di layar, bagian bawah agak kanan dikit. Setelah melemah hingga Maret 2009, kemudian dia melonjak naik sekitar 40-50%. Perhatikan bahwa exponential moving average 15 hari ini tidak balik naik sampai setelah lonjakan ini. Lonjakan yang menyebabkan 40-50% kenaikan ini. Setelah itu, setelah lonjakan ini, saham terus rally naik ke arah yang lebih tinggi selama 12 bulan ke depan. Moving average bekerja dengan sangat cemerlang dalam tren yang kuat, seperti pada contoh di layar Anda saat ini. Dua buah moving average dapat digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan sinyal crossover, sinyal trading, atau sinyal jual dan sinyal beli. Dalam buku Technical Analysis of the Financial Markets, John Murphy menyebut metode ini dengan metode crossover ganda. Crossover ganda melibatkan satu moving average yang relatif pendek dan satu moving average yang relatif panjang. Panjang dan pendek di sini terkait dengan periodenya. Seperti semua moving average, panjang moving average secara umum menentukan kerangka waktu untuk sebuah sistem trading. Sistem trading yang menggunakan EMA 5 hari dan EMA 35 hari akan dianggap jangka pendek. Perhatikan gambar di layar, garis pink dan hijau itu adalah moving average 5 dan 35. Dan sinyal crossover yang terjadi di dalamnya adalah sinyal crossover jual atau beli dalam jangka pendek. Sistem yang menggunakan simple moving average 50 hari dan simple moving average 200 hari menggunakan pasangan ini akan dianggap sebagai trading dengan jangka menengah bahkan mungkin jangka panjang. Contohnya adalah yang ada di layar Anda saat ini. Crossover bullish terjadi ketika moving average yang lebih pendek melintasi di atas moving average yang lebih panjang. Dan kejadian ini juga dikenal sebagai golden cross. Jadi kalau menurut contoh yang ada di layar Anda saat ini adalah ketika moving average 50 yang warna hijau ini crossover memotong ke atas MA 200 yang ada warna biru itu. Jadi ketika hijau memotong ke arah atas untuk garis yang warna biru. Crossover bearish terjadi ketika moving average yang lebih pendek melintasi ke bawah moving average yang lebih panjang. Kejadian ini dikenal sebagai death cross atau kadang-kadang disebut sebagai dead cross. Ya, perhatikan gambar di layar. Ini adalah contoh pengaplikasian crossover ganda dengan MA5 dan 35. MA5 yang warna pink, MA35 yang warnanya hijau. Ya, ketika yang pink itu crossover ke bawah, crossover bearish melintasi ke bawah moving average yang 35, maka itu adalah death cross, artinya sinyal jual. Persimpangan moving average menghasilkan sinyal yang relatif terlambat. Bagaimanapun, sistem ini memang menggunakan dua indikator yang sama-sama lagging. Semakin lama
periode moving average, maka semakin besar lag dalam sinyal. Ya, perhatikan perbedaan antara ketika kita menggunakan MA5 dan 35, lalu kemudian kita ganti menjadi yang terlihat di layar ini menjadi MA50 dan 200. Ada lag yang berbeda. Sinyal-sinyal ini, sinyal trading crossover yang tadi sudah dibahas ini, bekerja dengan baik ketika tren yang baik bertahan. Artinya ada tren yang jelas. Kalau tren naik ya tren naik, kalau tren turun ya tren turun, dan tidak bisa berfungsi dengan baik ketika dia berada dalam masa sideways. Perhatikan bahwa sistem crossover moving average akan menghasilkan banyak whipsaw. Whipsaw itu adalah semacam tipuan, ya, gerakan, semacam gerakan tipu-tipu seperti itu tanpa adanya tren yang kuat. Jadi penting sekali untuk memastikan trennya sedang kuat. Dan ada juga metode triple crossover yang melibatkan 3 moving average. Sekali lagi, sinyal bisa dihasilkan ketika moving average yang terpendek melintasi 2 moving average yang lebih panjang. Sistem triple crossover sederhana mungkin melibatkan moving average 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Ini seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan saham dengan EMA 10 hari, perhatikan garis putus-putus warna hijau, dan EMA 50 hari, perhatikan garis merah. Ya. Dan garis hitam ini adalah harga penutupan harian, jadi line chart. Ya, perhatikan gambar di layar dengan baik. Menggunakan satu buah crossover moving average dalam kasus ini ternyata menghasilkan 3 whipsaw atau 3 pergerakan tipu-tipu yang mengawali sebuah perdagangan yang baik di kemudian hari. Ya, kita akan bahas persatu persatu. EMA 10 hari menembus di bawah EMA 50 hari pada akhir Oktober. Perhatikan angka 1. Ya. Tetapi ini tidak berlangsung lama karena EMA 10 hari kemudian bergerak kembali ke atas pada pertengahan November. Perhatikan angka 2. Crossover ini kemudian bertahan lebih lama, tetapi persilangan bearish atau crossover bearish berikutnya di bulan Januari, perhatikan angka 3, ya, terjadi di dekat level harga terakhir bulan November dan menghasilkan whipsaw yang lain. Crossover bearish ini kemudian tidak bertahan lama karena EMA 10 hari bergerak kembali di atas 50 hari atau EMA 50 hari beberapa hari kemudian. Perhatikan angka 4. Setelah 3 sinyal buruk, sinyal keempat menandakan pergerakan kuat saat saham naik lebih dari 20%. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, crossover rentan terhadap whipsaw. Filter harga atau waktu dapat diterapkan untuk membantu mencegah terjadinya whipsaw atau pergerakan tipu-tipu. Trader mungkin akan memerlukan crossover untuk bertahan 3 hari sebelum kemudian mengambil sebuah action, atau menghariskan EMA 10 hari untuk bergerak di atas atau di bawah EMA 50 hari dengan jumlah tertentu sebelum mengambil tindakan. Lalu pelajaran yang kedua, MACD dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur crossover ini. MACD akan menunjukkan garis yang mewakili perbedaan antara 2 moving average eksponensial yang ada. MACD berubah positif selama golden cross dan negatif selama death cross. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang lain yang menunjukkan saham dengan EMA 50 hari, EMA 200 hari, dan MACD.
Ada 4 crossover moving average selama periode 2,5 tahun ini. Perhatikan gambar di layar. Tiga yang pertama menghasilkan whipsaw yang banyak ya. Dan ini artinya perdagangan yang buruk. Perhatikan angka 1, 2, dan 3. Tren berkelanjutan dimulai dengan crossover yang keempat saat saham naik ke pertengahan angka 20-an. Silahkan perhatikan gambar di layar Anda ini yang nomor 4. Angka 4 warna biru. Sekali lagi, crossover moving average bekerja dengan baik saat trennya kuat, tetapi menghasilkan kerugian tanpa adanya tren yang kuat. Moving average juga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal trading dengan persilangan harga yang sederhana. Sinyal bullish dihasilkan ketika harga bergerak di atas moving average. Sinyal bearish dihasilkan ketika harga bergerak di bawah moving average. Silahkan perhatikan gambar di layar Anda. Ini adalah salah satu contoh yang nanti kita akan membahasnya. Crossover harga dapat digabungkan untuk trading dalam tren yang lebih besar. Moving average yang lebih panjang menetapkan kondisi untuk tren yang lebih besar, dan moving average yang lebih pendek digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan sinyal jual. Seorang trader akan mencari crossover harga bullish ketika harga sudah berada di atas moving average yang lebih panjang. Ini akan menjadi trading yang selaras dengan tren yang lebih besar. Misalnya begini, jika harga berada di atas moving average 200 hari, chartis hanya akan fokus pada saat sinyal harga bergerak di atas moving average 50 hari. Jelas, pergerakan di bawah moving average 50 hari akan mendahului sinyal seperti itu, tetapi crossing bearish seperti itu akan diabaikan. Kenapa? Karena tren yang lebih besar memang sedang naik. Persilangan bearish hanya akan menyarankan atau menjadikan arahnya semacam pullback atau technical correction saja dalam uptrend yang lebih besar. Sebuah crossover harga kembali di atas 50 hari MA 50 hari akan kemudian menandakan kenaikan harga dan kelanjutan dari uptrend yang lebih besar tersebut. Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan EMA 50 hari dan EMA 200 hari. Perhatikan baik-baik gambar di layar. Dan garis warna hitam ini adalah line chart atau MA 1 hari. Saham, perhatikan, melintasi dan bertahan di atas moving average 200 hari di bulan Agustus. Moving average 200 hari adalah yang warnanya merah, garis warna merah. Ada kemudian penurunan di bawah EMA 50 hari di awal November dan lagi terjadi di awal Februari. Ya, perhatikan ketika garis warna hitam menyilang ke bawah garis putus-putus warna hijau. Perhatikan waktu-waktunya, perhatikan pergerakannya. Harga kemudian dengan cepat kembali bergerak di atas EMA 50 hari untuk memberikan sinyal bullish. Perhatikan panah warna hijau. Sinyal bullish ini selaras dengan tren naik yang lebih besar, yaitu EMA 200 hari. MACD ditampilkan di jendela indikator untuk mengkonfirmasi persilangan harga di atas atau di bawah
IMA 50 hari. Perhatikan indikator MACD yang ada di bagian bawah. Untuk info saja, garis warna hitam itu adalah IMA 1 hari, yang mana itu adalah sama dengan harga penutupan setiap harinya. Dan perhatikan lagi MACD, ya. MACD menjadi positif saat penutupan di atas IMA 50 hari, dan MACD menjadi negatif saat penutupan di bawah IMA 50 hari. Bisa dipahami ya. Moving average juga dapat bertindak sebagai support dalam sebuah uptrend dan juga bisa bertindak sebagai resistance dalam downtrend. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Uptrend jangka pendek bisa jadi menemukan support di dekat simple moving average 20 hari, yang mana itu juga merupakan salah satu elemen dari Bollinger Bands. Perhatikan gambar di layar. Ini adalah bagaimana middle Bollinger Band atau simple moving average 20 hari menjadi support. Uptrend jangka panjang bisa jadi menemukan support di dekat simple moving average 200 hari. Ini adalah moving average jangka panjang yang paling populer. Gambar di layar ini adalah salah satu contohnya. Faktanya, moving average 200 hari mungkin menawarkan support atau resisten hanya karena begitu banyak digunakan. Jadi ini semacam kesepakatan bersama kebanyakan orang. Jadi ini sebenarnya hampir seperti ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah grafik harga dengan moving average sederhana atau simple moving average 200 hari dari pertengahan tahun 2004 hingga akhir tahun 2008. Terlihat moving average 200 hari memberikan support berkali-kali selama proses kenaikan. Perhatikan anak panah warna hijau, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Setelah kemudian tren itu terbalik dengan break support dari pola double top, kemudian moving average 200 hari bertindak sebagai resistance, yaitu di sekitar angka 9.500. Perhatikan anak panah warna merah yang arahnya turun ke bawah, bagian kanan atas. Menjadi catatan untuk kita semua bahwa jangan mengharapkan level support dan resistance yang tepat dari moving average, terutama moving average yang lebih panjang seperti MA200 ini. Perlu rekan-rekan ketahui juga, pasar bergerak ini didorong oleh emosi yang membuat mereka rentan terhadap overshoot. Maka, alih-alih level yang tepat, moving average dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebagai sebuah zona support dan resistance. Jadi bukan titik support dan resistance, tapi zona support atau resistance. Silahkan dengarkan penjelasan berikut ini sambil memperhatikan gambar yang ada di layar Anda saat ini. Beberapa moving average dengan panjang yang berbeda dapat diplot pada grafik yang sama. Contohnya adalah seperti yang ada di layar Anda saat ini. Garis moving average bisa dibentuk menyerupai pita yang bergerak melintasi grafik. Anda bisa lihat ya, seperti yang ada di layar Anda saat ini. Selain menganalisis garis moving average,
individu pada pita, chartist dapat mengumpulkan informasi dari pita itu sendiri. Jika garis berjalan secara paralel, ini menunjukkan tren yang kuat. Jika pita melebar, garis bergerak lebih jauh dari waktu ke waktu, ini menunjukkan tren akan segera berakhir. Jika pita berkontraksi atau menyempit, garis-garis bergerak lebih dekat atau bahkan bersilangan, ini dapat mengindikasikan awal dari sebuah tren yang baru. Keuntungan menggunakan moving average perlu ditimbang terhadap kerugiannya juga. Moving average adalah indikator yang mengikuti tren atau trend following atau tertinggal, atau kita bisa menyebutnya lagging. Moving average ini akan selalu selangkah di belakang. Walaupun ini belum tentu merupakan hal yang buruk, tapi ini harus diingat. Bagaimanapun, tren adalah teman Anda, dan yang terbaik adalah trading ke arah yang sama dengan tren. Moving average memastikan bahwa seorang trader sejalan dengan tren saat ini. Meskipun tren adalah teman Anda, saham atau securities pada umumnya menghabiskan banyak waktu dalam trading range atau situasi sideways, yang membuat moving average tidak efektif. Begitu berada dalam tren, moving average akan membuat Anda mendapatkan informasi penting terkait dengan perubahan harga, tetapi juga memberikan sinyal yang sedikit terlambat. Jangan berharap untuk menjual di bagian atas dan membeli di bagian bawah menggunakan moving average. Seperti kebanyakan alat analisis teknis, moving average ini tidak boleh digunakan sendiri, tetapi bersama dengan alat pelengkap yang lain. Misalnya, rekan-rekan dapat menggunakan moving average untuk menentukan tren keseluruhan dan kemudian menggunakan indikator RSI untuk menentukan level overbought atau oversold. Contohnya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Ini adalah contoh pengaplikasian RSI bersama dengan pita moving average atau moving average ribbon.